corruption itu, seperti juga di Malaysia, itu sistemik. Ya, dari atas sampai ke bawah. Tidak mungkin kita mudah survive tanpa menerima atau tolerate corruption. Nah, itu cabaran terbesar kita. Bagaimana boleh kita olah satu dasar, kemudian tunjukkan contoh dan teladan yang baik. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan saya berhasil, kerana saya tidak fikir kita boleh mentadbir tanpa accountability. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini democratic accountability ini essentially. Ya. Maknanya selain daripada accountable to the people, kita yakin bahawa ultimately it is accountability to Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada real respect and fear and compassion. Ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilapangkan seluruh jalan yang kita rintis, disehatkan jasmani dan rohani kita, dan tentu saja dimudahkan rezeki kita. Hari ini Bang Kicau ingin berkicau, berceloteh, bercerita tentang sosok seorang pemimpin yang malang melintang di dunia politik. Sosok yang pada saat masih muda telah menjadi orang nomor 2 di satu negara saat usianya baru 47 tahun, lalu terhempas, kandas, dan bahkan dipenjarakan dengan segala macam tuduhan. Sosok tersebut sangat inspiratif, punya wawasan yang luas, istiqomah dalam menegakkan keadilan atau sesuatu yang diyakininya, lalu konsisten dalam perjuangan. Ya, sosok tersebut adalah Perdana Menteri baru Malaysia, yaitu Datuk Haji Anwar Ibrahim. Apa yang istimewa dari Anwar Ibrahim ini? Yang menurut Bang Kicau istimewa adalah keteguhannya akan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Baik ketika berada di dalam pemerintahan, saat dia menjabat Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, maupun saat dia berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Dan Bang Kicau ingin sharing sebuah video tentang perspektif Anwar Ibrahim soal leadership, soal kepemimpinan yang dibawakannya pada saat menjadi tamu di Citicorp Leadership Forum baru-baru ini. Dan sayang rasanya kalau kita tidak mendengarkan dengan khidmat, pidato, atau katakanlah perspektif Anwar Ibrahim tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Dan ada satu hal yang Bang Kicau selalu ingat, bahwa beliau mengatakan malu sama rakyat atau siapapun yang menanyakan betapa berat beban hidup yang dia lalui menjadi Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, kemudian terlempar dari kekuasaan dan dipenjarakan untuk sesuatu yang belakangan ternyata itu tidak benar, karena secara hukum dia dibebaskan dari segala macam tuntutan. Dia bilang penderitaannya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Dia masih bisa menyekolahkan anaknya, secara ekonomi dia masih bisa hidup normal, tetapi banyak rakyat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak punya masa depan, bahkan untuk bertahan hidup aja susah. Luar biasa, seorang pemimpin yang jarang mempunyai empati yang luar biasa. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita dengarkan perspektif Anwar Ibrahim soal kepemimpinan pada Citicorp Leadership Forum. Selamat menyaksikan, salam sehat dan bahagia. Kita masih menghadapi suasana global yang belum menentu. Tapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dalam politik atau ekonomi. Kerana saya tidak mengambil pendekatan yang pesimis dalam politik, itu sebab saya survive. Walaupun itu kalau tidak ada pengsan lama di penjara.
Tapi dalam keadaan paling rumit di penjara, Azizah tahu, saya masih optimis. Saya mengatakan, ya insyaAllah, matter of time, nasrun minallah, fathun wa fathun qarib. Dengan pertolongan Allah, kemenangan akan tercapai dengan dekat. Itu hanya kita mampu berdoa. Jadi, begitu juga ekonomi. Ekonomi seperti yang disebut oleh Keynes. Ini kalau diserahkan hanya para pakar-pakar ekonomi, atau economic experts, itu tidak semestinya menjawab sebuah permasalahan. Jadi tanggungjawab kita sama ada pimpinan atau konglomerat atau businessman adalah untuk merencana supaya memanfaatkan waktu dan kebijakan semaksimal untuk memperbaiki keadaan. Dan saya percaya insya-Allah pandangan dan skop yang sangat pesimis itu tidak semestinya benar. Dan sudah kita lihat. Ini seperti mana kalau teori Oswald Spengler, Decline of the West. Just tengok orang dia anti Barat, jadi seolah-olah Barat akan runtuh besok. Itu mengandaikan bahwa orang Barat tidak mau bikin apa-apa secara positif. Ataupun negara Cina akan menghadapi kemelut dalaman. Jangan kita andaikan pemimpin Cina dan experts di negara Cina itu akan diam dan tidak memikirkan hal dan solusi yang baik. Sebab itu saya masih menyatakan bahwa Spenglerian pessimism yang disebut itu, baik dalam politik atau ekonomi, tidak semestinya benar. Tanggungjawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Seperti mana juga islah mastata'tu, ya, mencari penyelesaian dan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Tapi bagi saya, pokok pangkalnya bermula dari pimpinan. Sebab itu, saya memilih untuk bermula dengan mengambil sikap sebagai seorang ketua yang lebih bertanggung jawab, berlapang dada mendengar pandangan dan nasihat, dan artinya demokrasi. Dan semalam di Kedutaan Malaysia saya sebut apa yang pernah diungkap oleh Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kita ni riuh rendah, hiruk pikuk bicara soal demokrasi, tetapi tidak accountability. Demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya, kehebatannya semata-mata dalam pemilu. Ya. Tetapi relevansnya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak, moral dan ethics, mesti tentang accountability. Apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu, ya, yang menang dengan dukungan rakyat, itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan. Dan sudah punya kuasa, apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu? Membantras korupsi atau rasuah yang sudah menjadi budaya. Juga di negara Islam, lebih kuat slogan Islamnya, lebih banyak dana hilang. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat suara ketuanan Melayunya, lebih cepat lesap wangnya. Jadi oleh demikian kita tidak boleh terpukau dengan slogan, janji, muluk dan kata-kata. Ia mesti bil amal. Kerana kalau kita pegang kepada prinsip Islam lebih keras lagi. Ini syekh-syekh ramai di sini, saya pun enggak begitu berani ya. Kiai dan habaib pun ramai. Terima kasih banyak. Ya, ini lima taqulu ma la taf'alun. Itu cercaan yang keras. Sebab itu saya bermula daripada pangkal, daripada atas. Menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kebiasaan mempertahankan prinsip nilai dan akhlak, dan menggunakan kuasa tidak untuk memperkayakan sanak saudara dan kroni mereka. Ini bagi saya permulaan. Itu saya bicara soal saya, ya. Kerja saya dan ingatan kepada anak-anak saya, ya. Bahawa Papa pegang, alhamdulillah tercapai. Kadang-kadang sudah berminggu-minggu di kantor Perdana Menteri itu, hebat kantor itu. Sudah harus datang berkunjung melihatnya, hebat. Ya. Jadi saya pikir, Azizah pun belum sampai ke situ ya. Ya. Jadi saya pikir ini ibarat mimpi. Kerana saya bayangkan, pengalaman saya yang lama lebih daripada 10 tahun, dia lock up penjara. Begitu kecil, sekarang begitu besar. Ya. Tetapi apakah itu harus mempengaruhi saya untuk menjadi takabur dan sombong? Apakah pengalaman disiksa dan derita sekian lama itu harus mengajar kita
dan mengerti apa arti derita dan sengsara di kalangan majoriti rakyat kita. Saya ditanya tentang cerita derita saya. Saya bilang, derita Anwar itu betapapun tenat yang saya hadapi, masih relatif lebih baik dari derita majoriti rakyat Malaysia. Mereka tidak dipenjara benar. Mereka tidak dipenjara benar. Tetapi sekurang-kurangnya makan minum Azizah dan anak-anak masih terkawal. Pendidikan anak-anak masih baik. Tidak ada yang terhambat pendidikannya kerana masih ada rakan-rakan yang bantu. Perjalanan masih terkawal walaupun merasai tekanan. Tapi kalau majoriti rakyat kita tidak ada upaya untuk ke universiti. Tidak ada upaya untuk makan cara yang agak selesa setiap hari. Jadi oleh demikian, sementara kita boleh bicara panjang. Orang mohon saya menulis tentang pengalaman saya rasa malu kerana derita itu kecil ketimbang yang dirasai oleh majoriti rakyat. Maka ada hikmahnya dari semua ini, iaitu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratik. Kerana saya tahu apa dia pengalaman hidup dalam kongkongan dan dalam sistem yang otokratik. Jadi ini yang saya fikir harus direnung oleh kita semua, kerana saya mewakili satu sosok pandangan bahawa keupayaan Indonesia dan Malaysia, terutamanya Indonesia, itu luar biasa. Saya agak sentimental bicara soal Indonesia ini. Kerana marhum ibu saya itu penggemar karya-karya besar di Indonesia. Semua karya Sultan Takri Ali Syahbana, Amin Pane, Hamka tentunya, tasawuf moden, falsafah hidup, itu bukan saya dibaca, dihadamnya. Kemudian saya dibesarkan. Sehingga kan ramai yang di kalangan wartawan menganggap saya ini pernah studi di Indonesia. Sehingga saya belum pernah studi di sini. Cewek pun enggak ada di sini. Kalau ada, saya tidak akan mengaku untuk jaga keharmonian. Untuk menjaga keharmonian. Kalau ada pun CP-CP-nya di Depo Negara 16 kantor HMI. Baik. Jadi saudara yang saya nak sampaikan di sini ialah, walaupun kita bila baca, saya ingat lagi Mokhtar Lubis yang hujat tentang budaya korupsi dan lemahnya sifat Indonesia, terutama kerana sistem penguasaan Orde Baru dulunya. Ataupun puisi Taufik Ismail, malu aku jadi rakyat Indonesia, lebih kurang begitu judulnya. Tapi itu satu aspek orang seni yang mencurahkan rasa gelisah hati nurani mereka. Tapi kenyataannya Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tidak ada tolak tandingnya di rantau kita. Dari pelbagai itijahat atau trend, sama ada nasionalisnya seperti Soekarno, Hatta, atau yang faham Islamnya seperti Muhammad Natsir, atau kirinya seperti Sultan Syahrir, atau pemikir kemanusiaan, manusia yang kuat seperti Sujat Moko, yang menulis satu teks yang bagi saya sangat berharga dalam merangka belanjawan atau bajet bagi Malaysia. Dimensi manusiawi dalam pembangunan. Itu kalau sudah lihat berbanding dengan beberapa negara rantau kita, itu tokoh-tokoh besar dan hebat dalam generasi awal. Dan ini diteruskan. Baik, ini yang pertama saya bicarakan tentang leadership. Jadi dalam pidato saya untuk menyambut tahun Masihi minggu lalu di Masjid Putrajaya. Jadi kan kontradiksi, sambut tahun Masihi di masjid. Tapi ini kita kan kepelbagaian kita dan toleransi kita. Ini tasamuhnya. Yang penting isinya. Di antara yang saya tekankan ialah warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar, kerana soal tata kelola, soal akhlak, soal nilai, soal keangkuhan, itu semua dibicarakan. Termasuk soal kemanusiaan. Ini boleh ditanya tentang hubungan Muslim dengan Muslim dan Muslim dengan bukan Islam. Itu di Malaysia lebih relevan ketimbang di Indonesia.
Kerana jumlah bukan Islam kita ramai. Maka jawab Sayyidina Ali itu, akhukum fid din, saudara kamu sesama agama itu saudara dalam Islam. Tetapi bagaimana hubungan manusia Muslim dengan yang bukan Islam? Dia akhukum, masih saudara kamu. Fil insaniyah, sesama manusia. Jadi humanitarian ideals itu mesti terpahat sebagai salah satu tunggak keyakinan dan kehidupan beragama. Ya. Jadi oleh itu tidak semestinya menjadi. Yang menjadi kayu ukurnya ialah sama ada kita dapat pertahankan prinsip keadilan dan manusiawi. Walaqad karramna Bani Adam itu, karamah manusia, insaniah itu, atau tidak. Dan ukurannya itu bukan pada lafazan kata-kata, bukan pada ungkapan dan slogan yang muluk, tetapi pada amalnya. Dan ini satu challenge yang besar. Siapa kata untuk menolak kebejahatan sosial dan korupsi itu mudah? Saya ada pengalaman. Ya. Itu yang menyebabkan saya kemudian terpelanting masuk penjara. Kemudian saya kuat lagi. Bedanya, dulu saya wakil Perdana Menteri. Sekarang saya Perdana Menteri. Itu pun tidak mudah. Kerana corruption itu, seperti juga di Malaysia, itu sistemik. Dari atas sampai ke bawah. Tidak mungkin kita mudah survive tanpa menerima atau tolerate corruption. Nah, itu cabaran terbesar kita. Bagaimana boleh kita olah satu dasar, kemudian tunjukkan contoh dan teladan yang baik. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan saya berhasil, kerana saya tidak fikir kita boleh mentadbir tanpa accountability. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini democratic accountability ini essentially. Ya. Maknanya selain daripada accountable to the people, kita yakin bahawa ultimately it is accountability to Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada real respect and fear and compassion. Jadi mudah-mudahan kita dapat tentukan ini. Karena jika tidak kita boleh tentukan dasar. Mana negara, fikir dalam 40-50 tahun dulu, termasuk Indonesia, yang tidak ada garis besar haluan negara, rencana 10 tahun, rencana 5 tahun, segala macam kabinet, ampera, amanat penderitaan rakyat. Wah, hebat itu. Ungkapan Bung Karno dulu. Kabinet apa? Kabinet amanat penderitaan rakyat. Ya, mungkin ada minat beliau dan keikhlasan beliau, tetapi kalau masalah itu sistemik dan tidak bermula dari atas, dia sukar untuk dilaksanakan. Ya. Itu soal pimpinan. Yang keduanya ialah menentukan dasar. Seorang Perdana Menteri, seorang menteri tidak semestinya expert dalam bidang dia. Maka harus ada the humility to acknowledge. Dan di sini saya sering meminjam ungkapan T.S. Eliot. Apa makna humility? Kata T.S. Eliot dalam puisi dia, The Four Quartets, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. The wisdom of humility is endless. Kalau ada satu-satunya hikmah yang mungkin kita kuasai, garap, adalah merendah diri, humility atau tawaddu'. Kerana hikmah tawaddu' itu tidak ada batasnya. Pimpinan ini tentunya akan tertanam dengan mudah keangkuhannya. Bukan saja pimpinan politik, juga pimpinan lain.